Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Suhaimi hafizahullah, kun salafiyan 'alal jaddah, jadilah salafi sejati. Melanjutkan bagian metodenya ahli bid'ah atau bab yang ke-7 ya, bab yang ke-7, Tariqul Khalas wan Najah huwa bil ittiba' wa tarkil ibtida'. Jalan keselamatan adalah dengan ittiba' dan meninggalkan bid'ah. Dan kita sampai pada pembahasan tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan ahli bid'ah. Kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah taala. Wa innal muta'ammila fi turuqi ahli az-zayghi wad-dhalal. Itu setelah penjelasan apa yang harus kita lakukan agar kita selamat, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, tidak berpecah belah di dalam Alkitab dan As-Sunnah, dan mengikuti kitab dan sunnah harus diikat dengan pemahaman salafus saleh, harus dengan pemahaman salafus saleh. Afwan, ini sebentar. Tahunnya ini sebentar. Bab ke-11 ya. Bagian ke-11. Nah, ini lihat tahunnya, ternyata tahun 2004 ini. Batas ya, September 2004. Nah, bagian ke-11, Dhawabit yajibu mura'atuha bin nisbah lil afradi wal jama'at. Aturan yang wajib diperhatikan tentang individu dan jamaah. Pembahasan pertama, man yajibu takrimuhum, siapa yang wajib untuk kita muliakan. Yang pertama para rasul, para nabi, yang kedua para sahabat, yang ketiga para tabi'in. Itu ya. Kemudian yang kedua, man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim, siapa yang boleh untuk kita kritik, kita jarah, kita peringatkan manusia dari madarat mereka. Maka yang pertama adalah para ahli bid'ah, para ahli bid'ah. Yang kedua para perawi hadis yang mereka itu dijarah, mereka itu dikritik atas periwayatan mereka. Dan ini sekarang akan kita bahas. Sudah ketemu? Ya. Belum? Jadi man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tadhhiru nasi min dararihim. Siapa yang boleh untuk dikritik, yaitu dibantah dan diperingatkan manusia dari madarat mereka. Yang pertama adalah ahli bid'ah. Itu yang sudah kita bahas. Sanian, yang kedua, nah ini yang akan kita baca.
Tsaniyan, yang kedua, qala al-muallif hafizahullah, arwatu, para perawi, yaitu perawi hadis, wasyuhudu, para saksi, idza kanu majruhina, apabila mereka dijarh, mereka disebutkan keburukannya, jaza jarhuhum bi ijma'il muslimin, maka boleh untuk mengkritik mereka sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Bal huwa wajibun, bahkan itu wajib. Qala dzalik wa hakahu an-Nawawi wa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini diucapkan oleh Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi golongan yang boleh untuk dikritisi, boleh disebutkan keburukannya adalah para perawi hadis. Demikian pula para saksi. Ya, perawi hadis apabila mereka memang tidak memiliki yaitu kekuatan di dalam hafalan, yaitu kredibilitas mereka dalam agama, atau bahkan mungkin mereka diduga pelaku maksiat, mereka diduga pelaku dosa besar, maka ini bisa menjatuhkan kredibilitas mereka di dalam penilaian hadis. Berdusta, maka jelas tidak diterima hadisnya. Bukan hanya dhaif, bahkan maudhu, hadisnya langsung dinilai sebagai hadis palsu. Nah, kalau kita tidak boleh menyebutkan rawi ini telah berdusta, maka bagaimana nasib hadis-hadis palsu? Pastinya akan tersebar di kalangan kaum muslimin dan menyebabkan berbagai macam kekacauan di dalam agama. Maka dengan adanya penilaian para ulama ahli hadis, terjagalah agama ini. Ya, para imam ahli hadis menilai fulan kadzab, misal pendusta, maka tidak diterima hadisnya. Fulan su'ul hifdz, hafalannya lemah, maka hadisnya mungkin bisa menjadi lemah, dhaif. Ya, fulan mukhtalafun fihi, fulan diperselisihkan tentang integritasnya. Sebagian ulama menganggapnya thiqah, sebagian ulama menganggapnya tidak thiqah. Nah, ini penilaian para ulama hadis terhadap seorang rawi. Maka boleh mengkritik para perawi, menyebutkan keburukan mereka. Demikian pula dengan saksi. Kalau ada saksi yang ternyata saksi ini diindikasi, memiliki indikasi saksi yang fasik, saksi yang dusta, maka boleh untuk dikritik. Kemudian beliau mengatakan, wa innal mutatabbi'a lima qama bihi a'immatul Islam, dan sesungguhnya orang yang mencermati apa yang dilakukan oleh para imam Islam fi nusrati hadad din, di dalam pembelaan agama ini, wa min dzalik, dan diantaranya ar-raddu 'alal mubtadi'ah, bantahan terhadap ahli bid'ah. Yajidu anna a'immatal Islam, maka ia menjumpai bahwasanya para imam Islam takallamu fi ahli bid'ah, mereka berbicara tentang ahli bid'ah, wa fir ruwat, tentang para perawi, walam yushiru ilal muwazanati bainal hasanat was sayyiat, namun mereka tidak membanding-bandingkan, tidak mempertimbangkan antara kebaikan dan keburukan mereka. Perhatikan, ini di antara kaidah para ulama kita ketika mengkritik para ahli bid'ah dan para perawi hadis, yaitu mereka hanya menyebutkan kesalahan mereka, mereka hanya menyebutkan kekurangan mereka. Contoh seorang perawi yang mungkin buruk hafalannya, ya, fulan sayyi'ul hifzi, fulan hafalannya buruk, tapi nggak disebutkan, tapi fulan itu rajin ke masjid, fulan itu berbakti sama orang tua, fulan itu seorang yang rajin sholat malam, nggak disebutkan. Yang disebutkan hanya keburukannya. Dari sisi riwayat hadis,
fulan hafalannya lemah. Ya, maka ini sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh para ulama. Mereka ketika mengkritik seorang perawi, maka hanya disebutkan sisi kekurangannya. Ya, demikian pula ahli bid'ah yang mereka memiliki penyimpangan di dalam masalah agama. Maka ada kalanya mungkin mereka diantaranya memiliki akhlak yang baik, mungkin mereka rajin ibadah, tapi dari segi penyimpangan agama, hal kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tidak perlu disebutkan. Nah, penyebutan kebaikan dan keburukan secara bersamaan itu disebut dengan manhaj muwazanah, dan ini tidak dilakukan oleh para ulama. Jadi muwazanah itu tidak dilakukan oleh para ulama. Kemudian beliau mengatakan, wa allafu kutuban, para ulama telah menulis kitab-kitab fil jarhi wat ta'dil, dalam urusan jarh wa ta'dil. Jarh itu mengkritik, ta'dil itu merekomendasikan, memberi tazkiyah siapa perawi yang bisa diterima hadisnya, itu ta'dil. Fulan imam misalkan, itu ta'dil. Fulan salihul hadis, fulan hadisnya salih. Fulan hafid, yaitu hafal hadis, maka ini ta'dil, merekomendasikan, memberikan tazkiyah. Ya, dan kebalikannya jarh, mengkritik. Ya, fulan pendusta, fulan buruk hafalannya, fulan dikenal sebagai orang yang fasik. Maka para ulama yang menulis kitab-kitab tentang kritik ini, wa kutuban fi nusratis sunnah fi nasri sunnah, dan kitab-kitab untuk membela as-sunnah wa raddi ala ahli al-bid'ah wa firaqihim, kelompok-kelompok mereka, wa kutuban fil mawdu'at, dan juga kitab-kitab tentang mawdu'at, ya, hal-hal yang palsu. Walam yujibu hadhil muwazanah, maka mereka tidak mengharuskan adanya muwazanah ini. Apa tadi muwazanah? Menyebutkan kebaikan dan keburukan bersamaan. La min qarib wala min ba'id, tidak dari dekat maupun jauh, maksudnya tidak sama sekali. Bal allafu kutuban khasatan bil jarh, bahkan mereka ketika menuliskan kitab khusus tentang jarh, kritikan, wa khassasuha bil majruhin, mereka khususkan orang-orang yang dikritik. Wa man tukullima fihim bi jarh, siapa yang disebutkan kritikannya, walam yashtaritu hada syart, mereka tidak mempersyaratkan ini, yaitu juga disebutkan kebaikannya dong. Enggak. Ini para ulama ya, bukan kita, bukan semata-mata inisiatif kita, tapi ini memang dari para ulama. Ketika menyebutkan kitab, ketika menyebutkan di dalam kitab mereka tentang kritikan terhadap perawi, kritikan terhadap tokoh tertentu, maka mereka hanya menyebutkan sisi keburukannya. Mereka tidak menyebutkan sisi kebaikannya. La min qarib wala min ba'id, tidak jauh maupun dekat, maksudnya sama sekali. Wa inna an-nadhira fi kutubi a'immatis salaf, dan orang yang melihat kitab para ulama salaf, para imam salaf, yajidu tahdhira minal bid'ah wa ahliha, ia akan menjumpai peringatan terhadap kebid'ahan dan pelakunya. Wala yajidu fiha annahum yadhkuruna syakhsa maqrunatan hasanatihi wa bisayyiatihi wa bidaihi. Ya, tidak akan menjumpai di dalam kitab-kitab tersebut mereka para ulama, para imam salaf itu ketika menyebutkan seseorang, disebutkan keburukan dan kebaikan digandengkan bersamaan, bahkan dengan kebid'ahannya. Ya, bal yadhkuruna masalibal kitab awil jama'at awil fard al mutakallam fihi bidun iltifatin ila ma fi dzalika min hasanat. Bahkan mereka menyebutkan keburukan kitab, misalkan ada kitab yang disusun oleh para tokoh kelompok jamaah yang menyimpang, mereka sebutkan keburukannya,
atau tokoh tertentu yang disebutkan kritikan-kritikannya, maka mereka tidak melihat sedikit pun pada kebaikan-kebaikan mereka. Unzuru, lihatlah, maka tabahul Imam Ahmad, apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari fi khalqi af'alil ibad, di dalam kitabnya Khalq Af'alil Ibad, wa ma katabahul Khallal wa Ibnu Khuzaimah fi kutubis sunnati wat tauhid, apa yang ditulis oleh Imam Al-Khallal, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kutubus sunnah dan tauhid. Wanzur, demikian pula lihatlah, ma katabahu Ibnu Battah fi syarhi wal ibanah, apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Asy-Syarh wal Ibanah wa Syarh I'tiqad Usuli Ahli Sunnah lil-Lalikai, ya, juga kitab Syarh I'tiqad Usul Ahli Sunnah Imam Al-Lalikai, wa Muqaddimati Syarh Sunnah lil-Baghawi, ya, Muqaddimah Syarah Sunnah Imam Al-Baghawi, Muqaddimah Ibnu Majah wa Sunnah li Abi Dawud fi kitabih Sunan, wal Hujjah fi Bayanil Mahajjah li Abil Qasim At-Tamimi Al-Asbahani. Ya, semua ini adalah para ulama yang menuliskan tentang akidah Ahlus Sunnah dan juga penyimpangan sebagian ahli bid'ah. Wandur mu'allafati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga lihat kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Imam Ibnu Al-Qayyim, wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wanzur mawaqifahum wa ta'amulahum ma ahli bidah, maka lihatlah bagaimana sikap mereka dan yaitu muamalah mereka terhadap ahli bid'ah. Ya, di sini memang tidak disebutkan bagaimana, tapi kesimpulannya mereka para ulama kita ketika menyebutkan kritikan terhadap ahli bid'ah, terhadap kelompok tertentu, itu yang disebutkan keburukan mereka. Keburukan mereka. Dari sisi apa? Ya, perhatikan. Jadi para ulama menyebutkan keburukan mereka dari sisi penyimpangan mereka terhadap akidah misalkan, dari sisi kebid'ahan mereka dalam masalah takdir misalkan, sangat proporsional. Ya, jadi para ulama kita tidak menyebutkan kebaikan mereka karena memang konsentrasinya adalah peringatan terhadap kesesatan. Jadi tidak perlu disebutkan keseharian mereka, seperti akhlaknya gimana, kemudian ibadahnya gimana, muamalahnya gimana, itu bukan yang menjadi perhatian utama. Yang menjadi perhatian utama tokoh tertentu dalam segi akidah menyimpang, ini sisi penyimpangannya, sudah selesai, titik. Dan para ulama juga tidak terlalu luas, ya, masuk ke dalam kritikan yang sifatnya personal misalkan. Ini yang perlu kita pahami. Para ulama kita ketika menilai tokoh yang menyimpang, itu sebatas disebutkan penyimpangannya saja, tidak terlalu dalam menilai, misalnya dikuliti kepribadiannya yang nggak ada hubungannya dengan akidah disebutkan. Nah, ini bahaya, dan ini hal yang perlu untuk kita perhatikan. Tatkala kita menyebutkan katakanlah penyimpangan tokoh tertentu, ya sudah, yang kita bahas penyimpangannya saja, dari segi apa. Ya, contohnya para ulama ahli hadis misalkan, ketika menyebutkan para perawi hadis tertentu yang sudah disebutkan, misalkan hafalannya lemah, ya sudah, itu saja. Tidak disebutkan misalkan muamalahnya yang lain, gimana dia dengan istrinya, bagaimana hubungan rumah tangganya, bagaimana dia dengan anaknya, bagaimana dengan mertuanya. Ini nggak ada urusannya dengan masalah hadis. Yang jadi masalah dalam ilmu hadis hafalannya. Gimana hafalannya? Buruk, ya sudah. Jadi hanya sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama yang disebutkan tadi, maka ketika mengkritik seorang tokoh disebutkan keburukannya, penyimpangannya dalam masalah agama. Tidak dikuliti kehidupan pribadinya.
Ya, hanya menyebutkan. Qultu, kemudian kata Syekh di sini, inna ulama as-salaf, sesungguhnya para ulama salaf, qad raddu ala tawaifil mubtadi'ah, mereka telah membantah kelompok-kelompok ahli bid'ah. Faqad raddu ala rawafid, mereka membantah rawafid, yaitu Rafidhah, Syiah, wal Qadariyah, wal Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Khawarij, wal Murji'ah, wal Asy'ariyah, wal Maturidiyah, was Sufiyah. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah. Kama raddu ala ru'usil mubtadi'ah, sebagaimana mereka juga membantah kelompok atau pemimpin, kepala, tokoh utama dari kelompok ahli bid'ah seperti Al-Jahm bin Safwan, Kal-Jahmi ibni Safwan. Ya, antara tokoh menyimpang dalam masalah akidah Jahm bin Safwan, yang darinya muncul kelompok Jahmiyah. Wa Bishr al-Marrisi, demikian pula ada tokoh menyimpang yang bernama Bishr ibn Ghiyath al-Marrisi. Wa Ibn al-Mutahhar al-Hulli atau al-Halli, wal-Razi, wa Ibn Arabi, wa raddu ala al-Amidi, wal-Ghazali, wal-Bakri, wal-Akhna'i, wal-Subki, wa ghairihim. Ya, nama-nama tokoh-tokoh yang dikenal memiliki penyimpangan. Wa innal ulama as-salafiyin al-mu'asirin, demikian pula para ulama salafiyin kontemporer di zaman sekarang, iktafau athara salafihim as-salih, mereka juga mengikuti jejak para ulama salafus saleh fi raddi ala tawaifi al-mubtadi'ah, di dalam membantah kelompok ahli bid'ah, wa raddi ala ru'usil bid'ati wad dalal, mereka juga membantah yaitu tokoh kebid'ahan dan kesesatan. Faqad raddu ala tawaifis sufiyah wal jama'atil hizbiyah al mu'asirah, mereka membantah kelompok-kelompok sufiyah dan jamaah-jamaah hizbiyah kontemporer al mukhalifati li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadi ashabihi, dan petunjuk para sahabatnya. Wa raddu ala kulli man khalafa sunnah, mereka membantah setiap orang yang menyelisihi as-sunnah. Wa hadi salafis salih fi qalilin aw katsir, dan juga petunjuk salafis salih banyak maupun sedikit. Idz alimu bidzalik nusratan lidinil Islam, karena mereka mengetahui hal seperti itu sebagai bentuk pembelaan terhadap agama Islam. Ya, jadi para ulama di zaman sekarang pun juga melakukan hal yang sama. Ada kalanya mereka menyebutkan kelompok secara langsung sesuai dengan nama yang dikenal. Ada kalanya mereka hanya menyebutkan sifat. Ada kalanya mereka menyebutkan nama tokoh secara langsung. Ada kalanya mereka menyebutkan sifat, kriteria. Yang ini semua menunjukkan para ulama kita tetap mengikuti para pendahulunya dalam membantah dan mengkritik ahli bid'ah. Ya. Bedanya di zaman dahulu mungkin menyebutkan nama secara terang-terangan itu hal yang lumrah, itu hal yang bisa dikatakan bisa diterima, karena mungkin kekuatan ulama kita lebih bisa diterima daripada penyimpangan kelompok-kelompok tertentu. Kekuatan ahlus sunnah mungkin lebih besar daripada ahli bid'ah. Adapun di zaman sekarang, apalagi zaman yang segala sesuatunya itu bisa dilaporkan, masuk pencemaran nama baik, maka mungkin lebih hati-hati di dalam menyebut tokoh tertentu, apalagi diberi label sesat dan menyimpang. Ya, fulan sesat, fulan menyimpang, fulan begini dan begini. Ini mungkin hal yang perlu untuk dipertimbangkan apabila disampaikan di zaman ini, mengingat hal-hal yang tadi kita sebutkan.
Ya, tetapi hal yang tidak berubah adalah membantah penyimpangan. Para ulama dari dulu sejak sekarang mereka tidak diam terhadap penyimpangan. Bedanya mungkin dulu mereka leluasa untuk langsung menyebut nama kelompok, nama tokoh. Seperti tadi, ya. Disebutkan di antara tokoh yang menyimpang adalah Jahmiyah atau Jahm bin Safwan yang mengambil pemikiran agama dari Ja'ad bin Dirham. Yang salah satu kisah yang pernah tersebar, Ja'ad bin Dirham ini tewas karena dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin saat itu karena menyebarkan pemikiran sesat. Ada lagi Bishr ibn Ghiyad al-Marrisi yang dibantah oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitabnya. Ya, bayangkan di zaman dahulu para ulama kita langsung terang-terangan tokoh ini menyimpang, dibantah, disebut namanya, tapi tetap sesuai dengan penyimpangannya, tidak merembet ke masalah pribadi, tidak merembet kepada masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan akidah. Nah, kalau kita jumpai di zaman sekarang, ya mungkin ini sedikit berbeda. Tetapi yang tidak berubah, penyimpangan tetap dibantah oleh para ulama. Tsumma inna haula'il ulama, kemudian mereka para ulama as-salafiyyin al-mu'asirin, yaitu para ulama salafi di zaman sekarang, alladzina raddu ala rumuzil mubtadi'ah, yang mereka membantah tokoh-tokoh ahli bid'ah fi hadzal asr, di zaman ini, saru alal manhajis sahih, mereka menempuh jalan yang sahih, manhaj yang sahih, wa huwa adamul muwazanati bainal hasanati was sayyiat. Ini sebenarnya poin pembahasan utama kita. Ketika menyebutkan bantahan dan kritikan, apakah perlu menyebutkan kebaikan dan keburukan bersamaan? Maka disebutkan di sini, para ulama di zaman sekarang pun juga melakukan metode yang sama dengan ulama dahulu, tidak menyebutkan kebaikan dan keburukan bersamaan. Ya. Wa min ahsani ma ulifa fi dzalik, dan di antara yang terbaik apa yang disusun tentang hal ini, wa nalal ihtisan al ulama, dan diraih kebaikannya menurut para ulama, wa huwa kitab manhaj ahli sunnah wal jamaah fi naqd rijal wal kutub wat taif li Syekh Allama ad-Doktor Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali. Ya, wa qad ayyada manhajun naqd alladhi dzakara Syekh Rabi' abraz ulama hadzal asr. Ini dia dipuji karena apa? Tulisannya. Di antaranya Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, wa Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wa Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan wa ghairuhum. Jadi para ulama memuji kitab yang disusun oleh Syekh Rabi' dalam mengkritik para tokoh penyimpangan. Wa qad su'ila samahatu Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz as-su'alut tali. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang masalah berikut ini. Binisbati liman haji ahli sunnah wal jamaah fi naqdi ahli bidah wa kutubihim, tentang bagaimanakah metode ahli sunnah wal jamaah dalam mengkritik ahli bid'ah dan kitab-kitab mereka. Hal minal wajib, apakah termasuk kewajiban zikru mahasinihim wa masawiihim faqat am faqat masawiuhum? Apakah termasuk kewajiban menyebutkan kebaikan dan keburukan mereka saja, atau hanya menyebutkan keburukan saja? Maksudnya, ketika mengkritik tokoh tertentu, apakah juga harus menyebutkan kebaikannya, atau hanya menyebutkan keburukannya? Fa'ajaba rahimahullah, maka Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menjawab, al-ma'rufu fi kalami ahli ilm, yang diketahui dari ucapan para ulama, naqdul masawi ilit tahdzir, ketika membantah keburukan dengan memperingatkan,
wa bayanul akhta'i allati akhta'u fiha litahdhiri minha, dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang mereka terjatuh di dalamnya untuk diperingatkan darinya. Jadi yang disebutkan hanya keburukannya saja. Ya. Jadi sampai pun menyebutkan nama tokoh tertentu seperti yang jelas-jelas disebutkan di dalam ucapannya Syekh di sini tadi, Jaham bin Safwan, Bishr bin Ghiyad al-Marrisi. Itu yang disebutkan murni keburukan-keburukannya, enggak disebutkan bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana ibadahnya. Itu tidak perlu. Itu tidak perlu. Karena fokusnya adalah pada penyimpangan, khususnya dalam masalah akidah. Akidahnya menyimpang, jangan diikuti, ini orangnya. Selesai. Di zaman sekarang mungkin sedikit terjadi pergeseran. Kita mungkin sangat-sangat berhati-hati kalau menyebut nama orang, person. Ya. Tetapi boleh dan bahkan mungkin wajib kita sebutkan kesalahan meskipun tidak menyebut orang. Dan mungkin saja kebanyakan orang faham ini bantah siapa. Ya. Jadi misalkan ada ucapan viral dari seorang tokoh, kemudian ternyata ucapan itu menyimpang. Ucapan itu ternyata berisi kesesatan yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dibantahlah pemikiran tersebut tanpa menyebutkan nama tokohnya. Nah, bantahan ini hanya menyebutkan keburukannya saja, tidak perlu menyebutkan kebaikan tokoh tersebut. Nah, itu poin utamanya. Jadi para ulama kita turun-temurun ketika membantah suatu penyimpangan yang mereka sebutkan hanya keburukan dan penyimpangannya saja, tidak menyebutkan kebaikannya. Amma tayyibul ma'rufun maqbulun tayyib lakin al-maqsud, adapun yang baik, yang bagus, diterima dan baik. Maknanya kalau ada tokoh yang menyimpang tetapi dia memiliki kebaikan, ya sudah diterima kebaikannya, kita akui. Tetapi ini tidak perlu untuk disampaikan, tidak perlu untuk disampaikan, ya. Lakin al-maqsud at-tahdzir min akhta'ihim. Tetapi yang dimaksud di sini adalah peringatan dari kesalahan mereka. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Ar-Rafidhah, wa ma asbaha dzalik. Ya, fa idza da'at al-hajatu ila bayani ma indahu min haqqin yubayyan. Tapi kalau dibutuhkan menjelaskan apa yang ada pada mereka dengan benar, maka jelaskan. Wa idza sa'ala sa'il, kalau ada orang yang bertanya, madza indahu minal haqq, madza wafaqu fihi ahla sunnah, apa yang ada pada mereka dari kebenaran, apa yang ada pada mereka yang sesuai dengan ahlu sunnah. Wal mas'ulu ya'lamu dzalik yubayyin, maka yang ditanya mengetahui hal tersebut dan menjelaskannya. Lakin al-maqsud al-a'zam, akan tetapi maksud yang terbesar, wal aham, dan yang paling penting, bayanu ma indahum minal batil, adalah menjelaskan sisi kebatilan mereka. Liyuhadzira sa'il, untuk memperingatkan yang bertanya, wali alla yamila ilaihim, agar tidak condong pada mereka. Fasa'alahu akhar, ada yang lain bertanya kepada Syekh bin Baz, fihi unasun yujibunal muwazanah, ada manusia yang mereka mewajibkan muwazanah. Apa itu? Menyebutkan kebaikan pula.
Jadi kalau antum membantah seseorang, membantah suatu penyimpangan, sebutkan juga kebaikannya. Nah, ada yang mengharuskan demikian. Kata orang ini bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Annaka idan taqaddam mubtadi'an bi bi'atihi lituhadziran nas minhu yajibu an tadhkura hasanatihi hatta la tadhlimahu. Nah, ini syubhatnya. Ya. Alasan mereka, engkau ketika mengkritik ahli bid'ah dengan kebid'ahannya untuk memperingatkan manusia darinya, maka Anda juga harus menyebutkan kebaikannya agar Anda tidak zalim. Agar Anda tidak zalim. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh. Gimana Syekh ini? Ada sebagian kalangan yang mengharuskan menyebutkan kebaikan ahli bid'ah supaya enggak dianggap zalim. Fa ajaba Syekhu, maka Syekh bin Baz menjawab rahimahullah, la ma huwa bilazim, ma huwa bilazim. Tidak, hal itu tidak harus, hal itu tidak harus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan sekelas Syekh bin Baz rahimahullah, beliau ulama di zaman ini yang dihormati, yang disegani rahimahullah ta'ala, menjawab dengan jelas, tidak perlu menyebutkan kebaikan ahli bid'ah yang dibantah. Maka jangankan Syekh bin Baz, dua tokoh yang tadi kita sebutkan namanya, Jaham bin Safwan, Bishr al-Marrisi, jelas-jelas dikenal sebagai tokoh ahli bid'ah yang menyimpang. Bagaimana para ulama kita membantah mereka? Apakah mereka menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Apakah menyebutkan kesolihannya? Jawabannya tidak. Karena kondisi menuntut untuk menjelaskan penyimpangan agar manusia tidak mengikutinya. Lah berarti tokoh ini terzalimi. Kenapa? Karena dia akan dibenci manusia karena yang disebutkan hanya keburukannya. Maka jawabannya sudah menjadi resiko. Tokoh yang menyimpang, yang memberikan contoh yang buruk, ya maka harus siap dicap sebagai orang buruk. Ya, kalau Anda ingin menjadi orang baik, ya kalau gitu berbuatlah Anda yang baik. Jadilah Anda seperti Imam Ahmad, jadilah Anda seperti Imam Bukhari, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, diakui. Kalau tidak mau disebutkan keburukannya, ya jangan menjadi tokoh yang menyimpang. Ditambah lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa disebutkan keburukannya saja, tidak disebutkan kebaikannya? Karena sekali lagi kita sedang ingin menyelamatkan umat dari keburukan yang itu mempengaruhi agama seseorang. Dalam hal ini akidah, keyakinan. Ya. Makanya kalau itu masalah yang terkait dengan syahwat misalkan, kemaksiatan yang merupakan dosa besar, maka wallahu a'lam bishawab, setahu saya tidak ada para ulama yang membahasnya lalu menulisnya dalam kitab tertentu. Bantahan terhadap fulan. Siapa fulan? Pezina misalkan. Ada? Apa yang mau dibantah? Apa yang mau dibantah dari perzinahan? Jelas itu dosa, itu aib, tapi itu tidak mempengaruhi keyakinan. Bantahan terhadap Jaham bin Safwan. Kenapa? Karena dia menganggap Al-Quran makhluk dan meyakini menganggap Al-Quran makhluk adalah penyimpangan terhadap akidah. Maka perlu untuk dijelaskan, perlu untuk dibantah, perlu untuk disebutkan keburukannya. Maka kalau tidak mau disebutkan keburukannya, jangan jadi tokoh menyimpang, kan gitu.
Ya, jadilah Anda tokoh yang mengajak kepada kebaikan. Atau kalaupun Anda terjatuh pada dosa, maka jangan sampai dosa itu dosa yang terkait dengan masalah penyimpangan akidah. Karena mau tidak mau akan dibantah, akan diluruskan, akan dijelaskan penyimpangannya, dibantah syubhat-syubhatnya. Dan mau tidak mau ini siapa yang mengatakan fulan, akan disebut nama Anda sebagai tokoh yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Tapi kalau Anda melakukan dosa, naudzubillah min dzalik, yang berkaitan dengan hawa nafsu, yang jelas umat mengetahui penyimpangannya, tidak perlu dipublikasikan. Kalau bisa dinasihati dan ditutupi aib saudara-saudara kita, apalagi dia dalam keadaan menyadari ini salah, ini berdosa. Sedangkan para ahli bid'ah, mereka menyebarkan kebid'ahan mereka dengan keyakinan ini adalah kebenaran. Maka perlu untuk dibantah, perlu untuk dijelaskan. Bahkan kalau diperlukan perlu untuk disebutkan nama tokohnya, agar umat sadar kalau tokoh ini bicara bahaya. Kenapa? Karena yang disampaikan itu menyimpang. Meskipun seperti yang kita sampaikan menyebutkan nama tokoh, ya di zaman ini apalagi dilabeli dengan menyimpang, sesat, bahaya. Ini akan menjadi masalah. Maka dari itu yang aman, ya kita sebutkan apa pemikirannya, lalu kita timbang dengan Quran dan Sunnah, lalu dibantah tanpa menyebutkan nama. Ya, sudah masuk Isya? Hah? Di sana sudah? Belum? Sudah? Adzan dulu, ya, adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh mengatakan walihada idza qara'ta kutuba ahli sunnah, dan karenanya ketika engkau membaca kitab ahli sunnah, wajadta annal murada at-tahdhir, maka engkau akan menjumpai yang diinginkan dari ini semua adalah at-tahdhir, yaitu apa? Memberi peringatan. Iqra fi kutubil Bukhari, beliau ulangi lagi, baca kitab Imam Bukhari Khalqi Af'alil Ibad, dalam kitab Al-Adab, dalam sahihnya, dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Abdullah bin Imam Ahmad, dalam kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Imam Ibn Khuzaimah, dan juga kitab Raddu Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi ahla Bishr Al-Marrisi, ya, bantahan Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr ibn Ghiyad Al-Marrisi, ila ghairi dzalik, dan yang lainnya, yuridunahu lit-tahdhir min batilihim. Mereka menyusun kitab-kitab tersebut untuk membantah, memperingatkan kebatilan mereka. Ma huwal maqsudu ta'dida mahasinihim, mereka bukan bermaksud untuk menyebut kebaikan mereka. Al maqsud at-tahdhiru min batilihim, tujuannya adalah memperingatkan kebatilan mereka. Wa mahasinuhum, dan kebaikan mereka la qimata laha bin nisbati liman kafar, kebaikan mereka tidak ada bandingannya, tidak berharga jika dinisbatkan kepada kekufuran, karena penyimpangan mereka bisa menyebabkan seseorang kufur. Jadi kebaikan mereka tidak perlu disebut. Idza kanat bid'atuhu tukaffiruhu batalat hasanatuh, bahkan kalau kebid'ahannya itu bisa mengkafirkan dirinya, bisa menjadikan ia kafir, maka kebaikannya secara otomatis akan lenyap. Ya, kalau orang sampai keluar dari Islam, maka segala kebaikannya apa? Lenyap. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan hadapkan kepada dirinya, kepada mereka, apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan, dan akan kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang beterbangan. Ya. Jadi kalaupun mereka memiliki kebaikan, namun ternyata keburukan mereka bisa menyebabkan kekufuran, maka untuk apa disebutkan kebaikannya? Karena kita sedang memperingatkan umat dari keburukan, bukan sedang mempromosikan kebaikan orang tersebut, bukan sedang mempromosikan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang sedang kita titik beratkan adalah penyimpangannya agar orang-orang tidak keluar dari Islam. Wa in kanat la tukaffiruh fahuwa ala khatarin azim. Tapi kalau kebid'ahannya itu tidak sampai kufur, maka tetap ini bahaya. Fal maksud, maka yang dimaksud dengan menyebutkan keburukan di sini bayanul akhta'i wal aghlab allati yuhadzaru minha, menjelaskan kesalahan-kesalahan agar manusia diperingatkan darinya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah, sekaligus menukil dari jawaban Syekh bin Baz rahimahullah tentang poin yang sedang kita bahas, yaitu tatkala kita membantah seseorang yang terkait dengan penyimpangan akidah khususnya, apakah perlu menyebutkan kebaikannya? Jawabannya tidak perlu. Jawabannya tidak perlu. Karena sekarang yang kita harapkan adalah manusia terhindar dari penyimpangannya, bukan sedang mempromosikan kebaikannya. Ya, bukan sedang
mempromosikan kebaikannya. Kalau kita mau mempromosikan suatu kebaikan, ya kita sebutkan tokoh kebaikan saja. Ya. Dan dalam hal ini para ulama, para sahabat sebutkan sahabat fulan rajin sholat malam misalkan. Para imam, bagaimana biografi Imam Ahmad, bagaimana ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau. Ya ini cukup. Ya, beliau seorang imam, seorang ulama, seorang ahli hadis. Kalau ada kebaikan yang ada pada diri mereka, maka kita sebutkan, tidak masalah. Ya, tapi kalau tokoh yang menyimpang, maka cukup sebutkan penyimpangannya tanpa perlu menyebutkan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-mu'allif masih membawakan pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Fauzan dan juga Syekh Albani yang mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.